Kakak Ikyu. Kakak Ocha. Bikin apa itu sibuk sekali sedang. Lihat harga apa minyak goreng. Oh, mama. Cek siapa tahu lebih murah di online tuh tidak Oh, bisa. Dede. Lagi mahal minyak goreng ini. Hati-hati beli online. Kenapa tahu? Ada teman kita toh beli mie online sepatu. Apa jangan Isinya datang? apa? Sandal. Batu. Batu. Bete guys. Tiganya toh gitu. Ada yang juga tanya toh, online murah Kimago. Saya bilang coba-coba mau ke beli. Datangnya apa? Sama aja datanya. Tetapi dari tahu itu. Iya. Kan saya beli sepatu Nike itu kemarin toh. Nah, 79.000. deh. Pasti kalau segitu harganya. Toh. Sama aja Nike juga. Tapi deko dong. Jangan ribut. Moto yang masuk itu. Iya. Besar-besar. Aku juga. Oh, Dia juga ada tuh halamannya. Oh iya. Penghasil lah sebentar habis saya. Saya bahas minyak goreng deh, kita bahas yang mahal-mahal dulu. iPhone 13 akhirnya launching nih hari ini. Antrinya Kak Ocha, Dede ada ini orang pembeli pertamanya di launchingnya ME Gallery di Trans Studio. Tahu jam berapa dia datang di mall? Iya. Jam 12:30 Hah. malam. Ih. Baru buka mall jam 10. Begitu Mbak Anu ini. Anu antrian ternyata tak tidur ki. Sambil tidur bangun beda. Demi apa dia beli kan? Istrinya. Oh, Kado Dede. beda buat istri tercintanya. Tapi Pak, tersedia Dede. jika? Iya ada. Antrinya panjangnya kau aja di mari juga sama panjang juga antriannya. Berapa harganya? Demi istri tercinta. Ada di online itu ceritanya ini namanya Reval. Kalau dicetak besok dari fotonya. Dulu pakai masuk. Masih bisa diedit. Nggak mau beli Pak Bu diedit. Berapa harganya? Harganya? Harganya mulai dari berapa ya iPhone 13 itu? Mulai dari 15 juta kalau aja. Murah sih. Iya. Tapi yang paling laku dong iPhone 13 Pro Max Sierra Blue paling dicari. Tahu harganya mulai dari 19 juta, 20 juta. Yep. Sampai 31 juta. Wow. Yang paling dicari nih warna Sierra Blue. Buka juga kok cari. Di TSM antri, di Mari juga antri. Kalau Mari penyelenggaranya iBox, dia sudah open pre-order, tapi ramai sekali yang orang ambil pre-ordernya tadi. Kalau di TSM ME Gallery ini 2 distributor resminya. Ingat, beli yang resmi, jangan bajakan. Kalau ada apa-apa, banyak nih beredar bajakannya kau sejak sebelum masuk resminya. Banyak toko-toko kan bajakan apa dia yang beli dari luar gitu ya, terus bisa jadi pakai cuman begitu. Bahasa Cina ini. Tidak bisa di servis resmi di sini tadi. Siapa bilang banyak orang tidak mampu di Makassar gara-gara pandemi dia harga 15 juta saja antrinya deh. Mulai dari 12:30, tapi demi istri tercinta dia rela kau Ocha. Jadi istri sama security. Deh, bukan tadi pagi antriannya saja ada foto tuh di Instagramnya Tribun tuh. Bukan orangnya, sandalnya yang antri kau Ocha. Jadi sandal berderet-deret Masa? Hebat tuh. Begitulah. Orang tuh sandal antri sembako, ini tidak, sandal antri iPhone. Terus di Nipah Mall ada pesta diskon. Beli baju harganya mulai dari 50.000. Mau beli baju dan lain-lain bisa datang di Nipah Mall. Terus yang mau menikah ada pameran pernikahan di Mall Ratu Indah. Iya. Tuh. Bisa ke sana, ada baju pengantin, sandal-sandal pengantin, emasnya sampai ada cincin emas apa segala, ada lengkap di sana. Terus halaman bisnis halaman 4. Makassar kembali kedatangan teknologi 5G kali ini dari Indosat. Tadi diresmikan Tadi diresmikan langsung oleh Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dia datang tadi di PowerPoint untuk meresmikan.
Buset. 5G. Istimewanya 5G ini langsung bisa digunakan kalau di Makassar, tapi belum pernah bocor ke mana lokasi-lokasinya. Yang pasti diresmikan oleh Pak Menteri, datang langsung tahu. Tahu aja. Jaringannya kuat, bisa meningkatkan produktivitas warga. Ada juga Pak Gubernur. Yang mau beli rumah, ada promo gratis logam mulia di Mutiara Property. Wow. Harga rumahnya 3 Gede. miliar. Wow. Tapi 3 kilo tahu anunya? Nah, tahu bebasnya berapa? Pasti banyak-banyak. Mungkin 1 gram jadi. Nanti kan 3 gram aja. Masih mana 3 gram dapat 1 gram? Bebek. Tes kita beli gitu. Bebek 3 kilo. Beli gitu. Terus pelaksanaan Indonesian International Motor Show Makassar yang rencananya digelar 1 sampai 5 Desember diundur. Kenapa? Pandemi. Oh, iya Karena diberlakukan nanti lagi katanya mau ada level PPKM 3. level 3 nanti akhir tahun, jadi dia memutuskan untuk menunda. Betul. Rencananya awal Desember, tapi dia mendukung Pemerintah. pemerintah begitu. Kira ada 2 halaman itu. Udah. Selamat. Baiklah. Dan sangat- Dan Hasim lagi, Hasim. Kakak Acing. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa Assalamualaikum, itu Tribunars. disebut? Iya. Lama tidak ketemu. Iya, setiap pekan pisah. Akhir pekan. Akhir pekan. Saya pemain akhir pekan. Iya tahu, Wah. Kalau sebenarnya itu ya kita dimain di portal toh. Sadar. Keren sekali. Keren sekali kerjanya. Iya, banyak Tribuners. Jadi apa yang kita mau laporkan? Untuk besok saya kita turun di Lipsus. Jadi Lipsus untuk besok ada hal yang menarik ini kan di Sulsel Tribuners, harus saya ingatkan dulu. Di beberapa daerah itu pemilihan kepala desa serentak. Iya. Jadi Ponto kemarin yang itu kemarin ribut toh Iya. gara-gara dikali jagoannya bikin bongkar tahu rumahnya. Nah itu tidak belum apa-apa lagi ceritanya tuh Pak Cak. Ada yang menarik di Bone. Apa itu? Suami dan istri baku lawan di Pilkades. Oh belah. Kemudian Anas bapak sama anak baku lawan. Eko. Nah ini yang menjadi besok poin kita di Pilkades, bahwa di Pilkades ini ada fenomena yang menarik. Kita angkat ya ini semacam politik dinasti di desa. Iya deh. Pasang nama juga apa? Padahal sekarang kan kita sudah pemilihan terbuka. Betul. Dulu gitu waktunya saya masih kecil-kecil itu kakekku dia terus kepala desa sampainya mati. Karena kan tidak ada pemilihan secara langsung, ditunjuk jawaran dulu toh. Iya. Sama pacama, karena pacama kan tentara dulu. Nah sekarang kan harusnya setiap orang ya harus berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk jadi pemimpin ya. Di sini harusnya semua ikut mengajukan diri kalau misalnya sudah bersyarat. Ya. Nah, supaya tercipta ruang demokrasi. Apakah sebenarnya itu kan? Apakah sih dapat itu kalau kepala desa orang? Sekarang itu Banyak sekali kalau kampanye Tommy poster di mana-mana. iya, ada anatomi politiknya. Iya. Karena kan demokrasi kita kan harus sekarang ini sudah menyentuh ke titik paling di bawah toh. Di desa, RT, dusun itu kan harus Iya. demokrasinya. Karena kan negara demokrasi beda dengan dulu negara otoriter toh, tunjuk aja orang. Nah, jadi sekarang ini yang menarik itu fenomenanya. Fenomena itu kita angkat besok sebut di Lipsus. Iya. Dan kita ambil dari sisi ternyata ini bukan hanya persoalan pemilihan, ada juga masalah semacam apa kalau bahasanya kemat tadi ya, ada di belakang layar dan di depan layar. Di belakang mungkin nggak ada yang mau lawan karena mungkin tidak berani menang. Betul. Tapi kan sebenarnya bisa.
Karena kalau dinasti yang ada di desa itu bisa saja terjadi penyelewengan toh. Dan itu banyak nih selama ini anunya. Nah, kita mencoba mengangkat besok bahwa ini bukan tidak sesimpel itu. Iya. Bahwa kalau tidak ada lawannya, istrinya mau kasih jadi lawan, tidak sesimpel itu sebenarnya di demokrasi. Nah, itu yang besok kita bahas bagaimana kesepakatan di atas ranjang itu. Iya. Kesepakatan di atas ranjang. Karena baku lawang dengan betul-betul baku lawang. Iya, Bahaya itu. bisa cerai. Tapi kan pasti tidak lah. Iya. Ada Siapa kesepakatan tahu di atas main ranjang. anu ton jadi sinetron to nakala-kali Korea iya. Iya. Karena kan di desa itu biasanya orang tidak mau maju karena yang bilang ETR aja duit nah tuh. Iya. Gagah duitnya. Padahal kan sekarang sudah ada dana desa. Ditambah lagi dari kabupaten itu bisa memberikan bantuan dana desa maksimal 1 miliar. Jadi 1 miliar tambah 1 miliar 2 miliar. Iya tahu. Minimal tuh dana desa sekarang 1 miliar. Ada juga bisa bantuan dana desa dari kabupaten dalam bentuk hibah 1 miliar maksimal. Oh. Jadi ada yang bisa dikelola sebenarnya. Iya deh. Gitu Tribuners. Saya baca saja besok bagaimana lengkapnya terkait ancaman politik dinasti di desa. Oke? Sudah Mi? Ya. Apa lagi? Ya itu Ji. Besok lagi kita ketemu Tribuners. Oke deh, terima kasih Kacing. Jam lagi PSM dia lama satu bosan Miki tidak menonton jadi. Iya. Ano po siya? HL-nya soal umrah. Kenapa lagi umroh? Nah, sekarang ini kan sudah beberapa waktu lagi lu pemerintah Arab Saudi sudah membuka, mengizinkan warga Indonesia melaksanakan ibadah umroh, ya kan? Tapi dari Indonesia sendiri, dari pemerintah sendiri Indonesia sendiri belum ada kepastian soal jadwal maupun soal regulasi atau syarat-syaratnya gitu kan? Nah, kemudian Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia atau Ampuri itu menunggu aja, dia wait and see ya kan, menunggu kepastian pemerintah kapan dan apa syaratnya. Iya, Oke, tahu. itu kan ada di ranahnya pemerintah kan. Betul. Nah, Ampuri di sini hanya memproyeksi atau memprediksi kalau mereka sudah bisa memberangkatkan jamaah umrah, kira-kira berapa sih biayanya? Nah, gitu kan? Kalau ditambah dengan misalnya ada biaya PCR-nya, ada biaya karantinanya dan macam-macam lainnya. Iya. Nah, kalau berangkat dari Jakarta, kenaikan itu diprediksi hingga 26 sampai 30 juta, ya kan? Nah, itu kalau kita berangkat dari Jakarta bisa sampai 30 juta. Pertanyaannya, kalau kita berangkat dari Makassar atau orang Makassar yang mau umroh atau orang di Maluku, di Papua yang pintunya kan lewat Bandara Hasanuddin kan, Makassar. Berapa biaya yang harus dibutuhkan? Nah, menurut Ampuri Sulampua, Sulawesi Maluku Papua, sekretarisnya Pak siapa tadi Chandrawali ya, mengatakan kalau langsung Makassar Jeddah, ya kan? Ya prediksi kenaikan ini memang di situ. Dari yang tahun-tahun sebelum pandemi itu 2019 itu untuk umrah sekitar 20 juta. Sekarang ini nanti kenaikannya ya bisa sampai 30 juta kalau berangkat dari Makassar. Iya. Pertanyaannya kan kalau diberlakukan satu pintu. Iya. Dalam artian berangkatnya harus lewat Jakarta. Berarti jamaah dari Makassar, Sulawesi maupun Papua itu setidak-tidaknya harus menambah 3 juta. Berarti 33 juta kan? Nah, gitu kan? Nah, itu. Tapi pada intinya Ampuri sangat menyambut bahagia, menyambut senang dengan sudah dibolehkannya
ibadah umrah ini pengoca kan. Tinggal regulasi-regulasi ini. Yang paling apa istilahnya nih? Yang paling agak repot ini kan soal itu vaksin kan. Iya. Nah, terakhir ini menurut Ampuri itu meskipun Arab Saudi sudah menerima vaksin Sinovac, tapi harus plus booster. Iya, tahu. Kayak kita ini kan sudah Sinovac 2 kali tambah 1 kali booster Moderna. Gitu pemuca. Boosternya ini model yang vaksin boosternya ini yang apa gitu loh kan. Vaksin pertama kedua boleh Sinovac, pemerintah Arab Saudi menerimanya. Tapi vaksin booster harus vaksin booster. Vaksin boosternya ini juga yang belum ada kejelasan apa jenisnya gitu kan. Itu pemuca. Jadi siap mikir umroh ini pemuca. Iya. Berapa kali mikir umroh? Baru 3 kali. Di Kudu saya tidak pernah pi. Bagus, baik itu. Kita belum dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, ada itu kan cicil-cicil umroh tuh ya. Yang mau ada tompir aja kita. Atau mau betul dipanggil sama Allah? Hah? Mau dipanggil Panggil betul? ke pergi Nehaja atau umroh, jangan dipanggil Kalambaka. Beda tuh aja kalau pergi dipanggil Lambaka gampang sekali pengucap. Ambil tali, gantung diri, selesai masalah. Jadi saya tidak bisa dijebak dengan permainan kata-kata pengucap. Iya, karena Bapak redaktur. Karena saya adalah bagian dari kata-kata itu. Iya. Itu tidak ada malaikat lewat tadi. Saya lebih suka ini. Sekali pegang gini pengucap. Jadi kira kalau saya yang kasih review gini banyak sekali pengganggu. Kalau Ustaz Kambi tidak ada. Padahal tadi siap itu malaikat mungkar dan nakir. Tidak. Dia malaikat ini bilang tuh nanti imam dipanggil kalau anak-anaknya sudah dewasa. Kan begitu. Nah, Gara-gara konten imam ini capai 3 jutaan per hari. harus tinggi KPI. Nah, memang begini. Halaman kakinya halaman 1 pengucap kaki dia di bawahnya nih tuh. Ini Reza Ardilla from Jeneponto. Tahu. Anggap keren. Tampil tahu di Bronis tadi. Itu. Dan saya nonton. Iya, bagus ki memang. Weh, bagus minta suaranya. Kemudian saya cek YouTube kan banyak itu yang yang upload gitu. Iya. Ada yang kopi, ada yang syuting bikin di TV baru upload di YouTube. Nah, Iya. hampir semua yang komentar itu rata-rata memuji. Apa pujiannya? Nah, puji bilang, itu mirip betul. Ada yang bilang 80% mirip. Ada yang bilang apakah karakter suara apa macam-macam mirip begitu. Suaranya ya mirip dengan atau mukanya juga? Suaranya Ji. Yang mukanya mirip itu anak Bandung. Anak dari apa kayak itu Cimahi. Tuh Amel kah? Cantik memang mirip itu. Ambil penjelas kuning. Tapi bukan ambil penjelas kuning. Penjelas cantik tonji tapi tidak mirip nih Cardilla. Dia mirip Luna Maya. Jadi coba Melaika cantik. Sejak tiba di Jakarta tadi malam pengucap. Iya. Reza Ardilla ini ditemani oleh anggota fans klub Nike Ardilla susah. Tapi dari Jeneponto dia ditemani sama wakil ketua 1 DPRD Jeneponto Bu Irmawati. Jadi itu Bu Irmawati toh. Temani Reza. Pertama memang dia kenal ini anak. Kan daerah pemilihannya. Kalau dia berapa kali bikin acara dia memang dia pakai elektron ini anak toh. Panggil nyanyi. Jadi kenal kedua kan orang tidak mampu kasih ini Reza orang tuanya. Jadi dia bilang asal dipanggil dia siap biayai. Ya, ditemani gitu. Siapa namanya anggota dewan? Irmawati Zainuddin. Nah, suaranya nanti di sana itu. Pergi. Reza juga kalau misalnya tidak jadi artis kayak jadi kepala desa saja. Tidak begitu Reza ini mendaftar jadi anggota dewan. Duduk ki. Tidak tahu. Menurut itu dari fans klub Nike Ardilla tuh yang temani di sana. Emma Armin siapa tadi namanya? Ada nih beberapa label musik yang mengontak tuh siap menawarkan masuk industri musik apakah itu mengaransemen ulang lagu-lagunya Nike Ardilla atau dibuatkan lagu baru. Ya tahu deh. Cuma belum baru sekedar kontak-kontak belum ketemu langsung apa gitu. Nah, jadi
Besok ini Reza mau ketemu sama fans club di Kardila. Oh, di Cimahi. Cimahi itu Bantaeng belok kiri. Jeneponto belok kiri, Tolo itu, Tolo. Daerah Tolo. Oh, sambung Kelara. Kelara. Kelara dapat pajukukan. Kita berharap adik Reza ini pengucapan Iya. bisa menggapai impiannya, meniti karirnya sebagai penyanyi profesional di Jakarta. Amin. Ya, karena dengan jalan itu dia bisa mengubah kondisi ekonomi keluarganya. Betul. Iya. Ini kan menurut kepala desa Marayoka, dari desa Marayoka kan di Bangkala. Sekampungnya dia ini. Ya, dia orang mana dia? Dia naik gunung. Bandung, banca di ke gunung. Memang orang tidak ada kasihan. Itu orang jadi anak ini bersama keluarganya tinggal di rumahnya, tinggal menumpang. Ada rumahnya keluarganya yang kosong ditempati kan. Bapaknya kadang guru tani, kadang guru bangunan. Mamanya jual-jual bakso di rumahnya. Cuma kan ya namanya bakso-bakso di kampung pengoncat tuh. Iya. Pada potong juga pembelinya tuh pada dia gitu. Betul. Beda kalau di sini di masa apa sih itu tuh? Enak kayak bukan pas ini apa lagi? Besok malam Arsenal lawan Liverpool pemecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana itu fotonya kakak Budi? Kasih lagi lu tahu itu Ardila. Reza tunggu Pak Bocah. Ini Reza he. Benar. Sama bapaknya tahu